Berbicara tentang sejarah, Aceh memiliki beberapa sejarah yang sangat luar biasa di mata dunia. Salah satunya Jasa Besar Aceh Terhadap Indonesia yang sudah mulai terlupakan. Untuk mengingat kembali sejarah Indonesia supaya kita lebih mengetahui siapakah Aceh di masa itu. Jauh sebelum Indonesia merdeka, Aceh sudah duluan merdeka pada masa kejayaannya. Ketika membahas tentang Aceh, maka pikiran kita sudah pasti tertuju kepada dua hal. Kalau tidak tsunami, ya agam. Aceh sama sekali tidak identik dengan hal-hal besar lain, termasuk peran pentingnya bagi Indonesia. Padahal faktanya tanpa Aceh mungkin Indonesia tidak sama seperti sekarang. Entah masih dalam kukungan penjajahan atau yang lebih buruk lagi. Tanpa diketahui banyak orang Indonesia, Aceh di masa lalu terus memberikan banyak sekali sumbangsihnya. Apa yang mereka lakukan benar-benar berpengaruh bagi bangsa. Sehingga sama seperti yang sudah diungkapkan sebelumnya, tanpa Aceh, Indonesia mungkin masih terlunta-lunta dalam keterpurukan. Kita tidak boleh lupa akan sejarah, tidak juga sombong dengan tidak mengakui peran saudara senegara lain yang memang sangat nyata. Jadi hal-hal yang besar apa sajakah yang dilakukan rakyat Aceh terhadap negara ini? Yang pertama, Aceh jadi donatur Indonesia di masa perjuangan. Mungkin tidak banyak orang yang tahu kalau sebenarnya ketika Belanda dan Jepang menjajah Indonesia, Aceh selalu dalam kondisi merdeka. Ya, rakyat Aceh berjuang gigih sehingga penjajahan tidak sampai ke tanah mereka. Alhasil orang Aceh makmur secara ekonomi karena tidak terjerat sistem kolonial. Sebenarnya mereka bisa memilih untuk tidak peduli, namun terlahir di tanah Indonesia, orang-orang Aceh merasa punya kewajiban moral untuk membantu saudara sebangsa. Akhirnya mengalirlah bantuan-bantuan dana dari orang Aceh kepada Indonesia. Bantuan ini pun dipakai untuk operasional pemerintah Indonesia. Salah satunya membiayai Haji Agus Salim agar bisa mengikuti konferensi Asia di New Delhi. Tanpa bantuan ini, perjuangan Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan makin susah. Yang kedua, rakyat Aceh patungan lalu belikan Indonesia pesawat. Secara teori, Indonesia memang kaya, tapi di masa perjuangan mengelola sumber daya alam nyaris jadi hal yang tidak mungkin dilakukan. Selain terkendala modal, alat dan lain sebagainya, fokus saat itu adalah berjuang. Lalu kemanakah Indonesia mencari bantuan yang bisa instan dan langsung? Aceh seakan menjadi donatur ternya Indonesia. Ketika bangsa ini butuh dibantu, mereka siap. Faktanya mayoritas sumbangkan dana yang diberikan oleh orang Aceh kepada Indonesia berasal dari patungan rakyat. Seperti ketika Indonesia butuh pesawat, orang Aceh mengumpulkan emas-emas mereka lalu mendatangkan sebuah pesawat untuk diberikan kepada bangsa ini. Ada dua pesawat yang berhasil dibeli dari dana patungan tersebut, dan pesawat ini perannya amat vital bagi perjuangan Indonesia. Yang ketiga, Aceh juga menyumbang kapal laut. Alutsista Indonesia di masa perjuangan sangatlah miris. Jangankan produksi, dulu para leluhur hanya memunguti dan juga membeli. Walaupun membeli bukanlah pilihan mudah, mengingat ekonomi Indonesia tidak bagus. Lagi-lagi Aceh memberikan bantuan untuk Indonesia. Kali ini berupa kapal laut dengan kode PPB58LB. Kapal ini pun pengaruhnya sangat besar bagi bangsa. Dulu dikemudikan oleh seorang laksamana muda bernama John Lee. Di tangannya kapal ini berguna banyak, terutama perannya dalam mendistribusikan senjata-senjata. Seandainya Aceh pelit dan berbuah tidak adanya kapal ini, maka perjuangan Indonesia akan berlipat-lipat susahnya. Yang keempat, peran penting radio rimba raya. Dulu media untuk menyebarkan semangat perjuangan sangat terbatas. Lewat tulisan-tulisan juga sama sekali susah lantaran distribusi pasti diawasi penjajah, serta tulisannya akan banyak terpelintir. Radio juga satu-satunya alat orang dulu untuk saling berbagi kabar perjuangan. Meskipun demikian, tak banyak radio yang berdiri dan kemudian melakukan siaran berharga itu. Hanya beberapa gelintir saja, termasuk salah satunya adalah radio rimba raya yang berada di Aceh Tengah. Peran radio ini benar-benar vital. Para penyiarnya selalu tak henti-hentinya memberikan informasi penting tentang perjuangan bangsa. Soalnya dengan menegaskan bahwa Indonesia tetap berdiri ketika radio Belanda tak bosan-bosannya mengingatkan dunia jika mereka sudah menghapuskan bangsa ini. Yang kelima, menyumbang emas Monas sebagai lambang kejayaan bangsa. Terletak di ibu kota dengan bangunan yang hebat, Monas adalah representasi perjuangan bangsa. Ditambah lagi dengan emas seberat 38 kg di bagian atas, monumen yang makin membuat bangsa ini bisa membusungkan dada. Sebagai negara berdaulat yang tidak bisa diganggu-gugat,
Tahukah siapa yang menyumbang emas ini? Ia adalah seorang pria asal Aceh bernama Tunku Markam. Pria ini menyumbang 28 kg dari 38 kg emas di ujung Monas. Kalau dikonversi menjadi uang saat ini dengan harga emas per gram 500.000, maka Tunku Markam mengeluarkan sekitar 14 triliun. Benar-benar jumlah yang tidak main-main. Sayangnya jasa Markam sudah jarang diingat lagi di Indonesia.